jangan sampai self diagnose nggak sih? Ya. Itu Apalagi yang kayak lu tau gak sih, dari TikTok kayak kalau iya, tau gak sih kayak kalau lu ADHD, kalau lu ADHD pasti lo ngerasain gini-gini. Oh iya nih gue ADHD nih. Ini gue banget nih, iya. gue ini nih. Benar. Balik lagi kita ke teman cerita. Masih ada kita bertiga lagi udah kenal kan, udah kenal ya, nama lah ya. Kita lagi. Betul. Kali ini kita ngobrol apa sih guys? Kayaknya teman-teman kan kita sempat ngobrol bertiga ya tentang kayak apa mental health. Iya. Ya, kalau dulu itu kan apa kayak di umur gue ya, kita perkenalan dulu, nggak usah perkenalan sih, pengetahuan info pengetahuan aja. umum. Iya, lo pada kelahiran berapa sih tahun kelahirannya? Gue 90. 93. 2001. Berarti gue milenial ya. Boomer enggak ya? Apa itu ya? Apa? Gue milenial, tapi entah kenapa iya, karena mepet ke Gen Z, jadi entah kenapa banyak yang bilang tuh namanya zilenial. Oh. Karena tengah-tengah kayak peralihan gitu. Ada ya zilenial? Ada. Berarti bisa Gen Z lah. Cuman Gen Z-nya gue tuh masih terdidiknya sama angkatan lu. Kita masih mepet ya. Ngerti nggak sih? Lalu berteman dengan iya sih ya. Ya gitulah pokoknya. Kalau bentuknya gini teman ceritanya jam gini bareng-bareng juga. Perumuran. Itu lintas generasi ya ternyata ya. Iya benar-benar. Soalnya kalau di zaman gue ya guys. Girls. Jadi di zaman kita. Zaman lu. Nah lu ngomong zaman udah kayak zaman dinosaurus tuh nggak? Jadi kayak zaman gue gitu. Waktu di umuran gue untuk mengungkapkan bahwa kita tuh punya penyakit mental issues gitu, mental illness lah ya. Itu tuh kayak masih kayak tergolong aib gitu ya. Iya. Sama. ODGJ gitu. Iya, benar. Tapi kalau sekarang kan kayaknya sangat terbuka sih. Terbuka aja gitu. Bahkan ada selebgram yang openly discuss ya, betul. Misalnya dia declare kalau emang dia punya apa sih mental issue apa yes, gitu ya, apa bipolar atau apa gitu. Karena gue juga dulu, tapi pas gue SMP pun masih banyak yang nggak terima tentang mental health itu. Baru banget kayak sekarang jadinya kayak maaf ya tren orang-orang banyak yang suka ikut-ikutan gitu. Itu mungkin bisa gue bilang udah masuk ke generasi pas ada gen alpha ya. Tapi kalau mungkin menurut gue ya ini based on apa yang terjadi di hidup mereka juga gitu nggak sih? Kayak misalnya maksudnya kayak kalau lo ya deh misalnya keluarga lo misalnya gimana terus jadilah lo timbul mentalnya seperti apa dan mereka tidak merasakan gitu. Jadi ini buat mereka lo tuh mungkin unik gitu. Tapi kayaknya kalau gue tuh waktu itu malah kayak pas SMP yang gue inget ya ini yang gue inget aja ya. Gue baru terdiagnose clinically diagnose. karena gue kesel sama orang yang suka self diagnose. Gue nggak suka kayak maksud gue lu mendingan cek dulu deh for sure kayak lu tuh kenapa jangan psikolog atau psikiater harus psikolog dulu. Lu tuh ke psikiater itu setelah lu ke psikolog setahu gue. Ya, baru dirujuk ke psikiater. Iya, setahu gue. Setahu gue ya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas jangan sampai self diagnose nggak sih? Iya. Apalagi yang kayak lu tau nggak sih dari TikTok kayak kalau tau gak sih kayak kalau lo ADHD, kalau lo ADHD pasti lo ngerasain gini-gini. Oh iya nih gue ADHD nih. Ini gue banget nih. Iya. Gue ini nih. Benar. Adalah ciri-cirinya iya betul. Klaim misalnya pasangan atau orang itu atau siapa. Iya. Benar. Nah itu jangan guys, jangan. Emang itu pengetahuan mungkin itu baik positifnya ini kita menganggap itu sebagai pengetahuan aja. Betul. Tapi jangan kayak ngejudge atau jadi bahan klaiman seseorang gitu. Iya, justru kalau misalnya ada yang ngerasa kayak gitu atau ngerasa orang terdekatnya kayak gitu, mendingan langsung disaranin buat psikolog aja. Psikolog aja betul. Jadi waktu itu juga pernah ada kejadian ya di 5 tahun yang lalu kebetulan. Anak ini itu datang ke saya di mental yang sangat hancur. Gitu. Lagi melabur. Gue sebagai milenial, gue sebagai
perempuan mature aja enggak gitu. Cuman gue menghadapi dia itu menghadapi Nisa yang kayak teman-temannya tuh bilang kalau Kak kenapa sih kamu dibilang lebay gitu. Terus ketika dia posting selfie apa segala macam di Instastory. Karena gue dulu begitu ya guys. Iya, Karena gue begitu. Masih ada dulu, tapi kayak itu ya gue mau nanggepin nggak untuk SH ya bagian SH ini. Jujur gue nggak ngerti sih. At that time kenapa gue harus upload ke story? Gue nggak tahu. Ya, itu cuma lo kalau menurut gue lo cuma kayak ya pengen iya tapi kalau dibilang gue caper pun gue sebenarnya nggak nyari perhatian kayak cuma pengen aja gitu. Iya orang-orang lihatnya betul cerita betul kan dia kenapa kok gini-gini dia itu kan caper temen gue nih terus dia kayak kenapa kok gini gue banyak hater betul gue bilang Dek, ini sebagai milenial dan pernah mengalami lainnya ya kan dia bilangnya dia gimana kalau emang kamu merasakan ini dan kamu di diagnosis ini berarti kamu punya pengalaman ini kita ubah jadi in the positive way sebagai edukasi edukasi ke followers kamu bahwa begini loh caranya ini begini gue menanggapi tidak SH itu dengan cara mandi di bawah air dingin sebelum ini biar badan gue kedinginan misalnya gitu dan itu bisa melakukan dan it works walaupun emang kayak dengan metode itu orang tua gue kan boomer mereka sampai sekarang bisa gue bilang masih denial dengan keadaan mereka. Iya. Bokap bahkan kayaknya ngerasa enggak lo tuh nggak kayak gitu, emang lo lagi di umurnya aja. Balik lagi, gue nggak ngerti kan dari boomer abis boomer milenial kan. Iya. Gue nggak tahu apakah enggak ya? Enggak ya? Mau ya? Tolong. Gue ngomongnya lu kayak tua banget ya? Iya. Kayak jauh banget ya? Enggak sih, apa ya bahasanya maksud gue jaraknya segini. Soalnya gue ngerasa mereka tuh nggak mau nganggep ini tuh sebuah isu yang perlu diperhatikan ngerti nggak? Karena itu penting banget. Kayak itu kan buat gue itu sebuah akar sebenarnya, kayak childhood trauma dan kayak it shapes you into a person yang lo sekarang gitu loh, dengan mindset lo tiap hari lo bangun lo ngapain dan lain-lain itu menurut gue penting banget. Kalau nggak ke keluarga pasangan atau ke anaknya. Iya benar. Tapi gue ada cerita dikit ya. Yang kayak gitu kan biasanya orang tua kita atau orang-orang yang udah tua lah pasti di lingkungan kita. Gue pernah digituin sama DSA gue by the way waktu gue kecil. Padahal dia DSA loh. DSA apa ya? Pediatrik tuh nggak salah. Pediatrik anak-anak. Oh dokter spesialis anak. Oh dokter. Oke. Makasih. Masih ada Kak Cimon. Dan oke. Lu diapain? Nah jadi tuh gue dibawa nyokap gue karena setiap pagi gue tuh selalu sakit perut dan muntah-muntah. Ternyata itu tuh gak ada masalah sama perut gue. Jadi pokoknya intinya physically gak kenapa-napa. Ternyata gue tuh stres karena banyak tuntutan dari nyokap gue meskipun gue masih SD ya. Kayak lo tuh harus ranking 1, pulang sekolah mesti les sampai malam kayak gitu-gitu. Jadi ya bangun pagi gue tuh stres. Cuman pas di dokter di DSA itu dibilangnya kayak gini, enggak, dia mah nggak sakit apa-apa, dia tuh stres aja. Dan menurut nyokap gue dan si DSA itu udah almarhum ya Ben. Itu tuh hal yang lucu. Bahkan gue tuh nggak dirujuk ke psikolog sama DSA itu. Cuman ya memang masih generasi gitu ya. Karena gue juga pernah sama temennya yang cerita sama gue. Jadi dia tuh kayak ke psikolog. Terus dia bilang bahwa bukan kamu yang perlu kesini, tapi orang tua kamu. Jadi gue kayak tapi itu menarik banget sih Kak. Itu menarik banget. Karena mungkin zaman kan betul. berkembang berjalan terus. Yes. Dan kita nggak bisa memaksakan orang tua kita untuk mengerti zaman sekarang. Kita pun juga mereka pun nggak bisa maksain kita untuk ngerti. Ya. Saling lah intinya gitu. Kalau untuk gue misalnya bekerja dengan Gen Z, kalau gue menurut gue ya gue pernah ngomong ke teman-teman gue itu kalau kayak kenapa sih dia gak bisa mengerti gue gitu. Gue bilang rasanya valid. Lo cuma gak ada di belakang tepat aja. Jadi temen lo tuh belum bisa memvalidkan capaian lo, terus apresiasi lo sama ngasih tau yang benar. Tapi kalau lo di belakang tepat, lo kan berkembang dengan baik kok dengan benar gitu. Lo pernah kerja sama Gen Z atau dengan gimana?
Pernah, justru gue suka banget sama pola kerjanya Gen Z sih. Kan banyak banget yang konten Gen Z terlalu manja, terlalu Iya, suka karena kita komplain. kayak jam 9 to 5 tuh bener-bener 5, udah gue gak mau ada urusan sama lu gitu. Kalau cuti ya cuti. Cuti ya cuti. Dan Nggak, menurut gue tuh salut banget karena justru mereka punya time management yang lebih bagus. Terus mereka lebih berani speak up selama itu haknya mereka ya. Terus pekerjaannya tuh juga lebih efisien gitu menurut betul. gue. Jadi gue setuju banget sama tapi Kak, banyak juga janji-janji yang, maaf ya gue ngomong kasarnya, anjing gitu. Maksudnya yang merusak citra-citra janji yang bener gitu maksud gue. Karena gue sebagai janji, gue pernah kerja yang di situ juga, gue ketemu janji juga, gue sendiri gedek. Maksudnya gue ngerti kayak kalau kayak gitu iya, cuman ada sisi negatifnya yang kayak mereka nih ngegampangin kerjaan, mageran, terus kayak anti kritik. Tapi jadinya ngomongin di belakang, menurut gue itu tuh kayak toxic, ngerti gak sih? Kayak sebenarnya kalau lo punya, maksudnya sama bos gitu, ada yang lo nggak setujuin ya, tergantung beda-beda bos ya. Cuman kalau buat gue, beda-beda orang ya. Iya, cuman kalau menurut gue kayak do it in a healthy way aja. Cuman kita yang tergantung. Tapi Gen Z tuh lebih berani speak up ke bos aja daripada milenial. Iya so aja. Tapi gue sendiri juga begitu sih. Gue sendiri juga begitu. Tapi ya kalau di gue, Dizolimi ya gue ya, speak up itu lebih kayak gue kalau ngadepin kayak caranya iya sih, bahasanya Kak kalau menurut gue kadang tuh bahasanya. Karena gue baru banget kemarin event tuh kan, gue kemarin event kan, dan gue merasakan yang kayak pertanyaan-pertanyaan tolol gitu. Maksud gue kayak, contohnya gimana? lu udah di briefing nih, udah dijelasin bener-bener detail, lo udah prepare buat acara ini berbulan-bulan, tiba-tiba karena lo tahu ada sudden change yang kayak misalkan titik kumpulnya ini ketemunya jam sekian ya, ternyata kan namanya event ya, gue tidak menormalisasikan, tapi tiba-tiba diubah nih kayak harus sejam lebih awal. Nah karena dia tahu itu sejam lebih awal, dia mager dong, karena dia maunya sesuai dengan yang agreement di awal. Jadi dia dengan alasan yang kayak sakit lagi, nggak bisa, dia nggak enak badan. Kalau menurut gue nggak apa-apa lu kayak gitu, tapi lo harus bawa backupan. Kak, aku nggak bisa karena aku sakit, tapi ini aku ada gantinya. Lebih enak ngomongnya kayak gitu, karena jatuhnya lo masih sopan dan lo tidak menyusahkan orang. Dan bertanggung jawab ya. Ini masalahnya hamil 6 jam sebelum acara. Dan role-nya tuh lumayan penting. Udah lama gitu ya. Ada juga yang kayak ini sebelum gue boleh nggak sih? Boleh. Ada kayak kita ngomong lempar. Iya, jadi kayak gue sebenarnya yang gue sebelin di oh lu ingat ya deh, anjir keburu dia tiba-tiba bisa gitu anjir kayak inget kenapa nggak banyak banget kalau misalnya kerja sama Gen Z kayak pengen dia mengerti apa sih gitu anxious gue tuh anxiety iya gue tuh anxious gue tuh ngerti gini gitu mentalinya kayak terus gue mendengar terus-terusan kayak anjing gue mau mati gitu lama-lama gue kayak ya tapi gue sempat kok Kak ada fase itu dimana gue yang kayak dikit-dikit mati aja memang orang sekitarnya kan yang capek untuk mendengar iya ya jadi kalau buat gue waktu itu kayak gue coba nih misalnya curhat sama lo udah capek sama gue curhat lagi sama dia udah capek sama gue ngobrol lagi sampai akhirnya semua orang capek jadinya gue menyalahkan keadaan dan menyalahkan situasi menyalahkan diri sendiri. Kok orang-orang nggak ngerti gue ya? Iya, tapi jadinya play victim, tau gak? Gue juga sebel sama diri gue sendiri. Anjir. Nah, gue juga kesel gitu. Kenapa gue bisa ya punya mindset seperti itu gitu. Gak pernah berulang-ulang. Apa? Gak pernah berulang-ulang apa bikin gue capek gitu. Karena gue akhirnya punya kayak misalkan gue udah nge-sense nih, kayaknya bentar lagi lo capek nih kalau gue ngegas terus. Jadi gue tahan, gue ganti orang. Sama dia nih kayaknya dia udah mulai agak capek nih. Itu gue ngerasa sih. Misalnya kita tiba-tiba lu bahasa agak lama. Iya, karena gue bisa nge-sense kayak aduh kayaknya kalau gue bahas terus. Tapi itu namanya gue respect anjing. Kalau misalnya orang-orang yang kayak lu kemarin kalau kalian nonton episode pertama kita, itu sempat yang itu kan yang temen itu. Jadinya kayak korban gitu. Korban curhat itu yang kemarin.
gitu. Tapi ya gue setuju sih. Gue sebenarnya lebih sebelnya ini Kak, kayak dengan banyak mental health yang sekarang udah updated di TikTok, di Instagram, di YouTube yang gampang banget untuk dicari. Jadi kayak generasi gue tuh sekarang kalau nonton ini, sorry ya gue soalnya bipolar, jadi gue orangnya kayak gini. Ngerti gak sih? Jadi excuse kan? Maksud gue tapi kayak gak perlu dipampang ke depan muka gue gitu. Telan aja itu kan. Iya. Tapi itu case-nya sama kan, kayak misalnya ada orang yang berbuat tidak semestinya, terus alasannya, ya sorry karena gue kan bipolar, gimana lagi, atau karena gue kan zodiaknya Aquarius, gimana lagi. Apa lo mau sebelin gue? Apa emang maksudnya? Ya deh, zodiak Gemini gitu, Libra gue. Zodiak gue yang paling dibenci nih. Iya memang. Kita jangan bahas zodiak, tar dulu. Lo masuk grup Gemini nggak? Zodiak Gemini sama Raisa. Kalau tahu. Ya, karena gue adaptasi, karena gue adaptasi nggak. Jadi masih gue ya udah nggak apa-apa. Gitu, jadi gue soalnya pernah ada case yang kayak sebenarnya case-nya nggak lama sih. Baru ini kayak segala kelakuan dia yang buruk alasannya tuh dengan karena dia misalkan kayak NPD or BPD gitu ya. Ya gue pernah ketemu orang yang kayak ya sorry ya gue soalnya BPD gitu. Gue tuh kayak maksud gue gitu. Iya, maksud gue kalau misalkan buat orang yang nggak tahu BPD itu apa tuh mau ngomong apa coba? Enggak nggak sih gitu. Enggak nggak sih. Ada nggak temennya gitu kan? Yang kayak dari awal kenal sama lu terus kayak ngomong, ya kayak gue BPD atau kayak NPD atau kayak bipolar, depresi masih ada cuma temen yang kayak gitu. Ya, itu gue juga ngambil dulu gitu. Terus kayak dat gini terus dat gini terus ini kok ini deh mungkin ada. Gue juga gitu. Tapi nggak ada misalnya dia bilang Beb, gue bipolar, gitu. Beb, gue NPD, gitu. Self-declare gitu ya. Ya, maksudnya kayak tiba-tiba ngomong, atau misalnya pun dia sudah, jadi sudah ke psikolog gitu misalnya. Terus dia report ke gue pun, dia kayak misalnya nggak report yang gimana, cuma kayak, nanti gue dibilang ini lagi, bukan yang kayak, lo tuh ngasih gue ini. Karena kalau di gue, jadinya ajang pamer tau Kak. Gitu ya? Ajang pamer, sumpah. Kayak status gitu ibaratnya. Itu kebanggaan. Iya, kayak status. Gue jatuh deh. Terkejut. Kayak status gitu. Karena gue pernah, ini lucu banget. Lu bayangin Kak. Dia abis cerita sama gue, iya Kak, aku abis ke psikiater. Oh iya, aku abis nebus obat nih. Abisnya totalnya kayak 14 juta gitu buat per bulan. Gue bilang 14 juta lu beli obat apaan gitu kan. Maksudnya kan psikiater kan. Masalahnya gue kan juga ke psikiater ya, gue tahu dong maksudnya kayak untuk per bulan itu berapa tuh menurut gue nggak nyampe segitu. Dan turns out setelah gue usut, she's not, ngerti gak sih? Dia nggak segitu. Enggak. Jadi bukan tapi dia tetap kesana kan? No. Dia bahkan nggak konsul. No. Oh, jadi cuma mau pamer doang. Iya. Buat aktif. Iya, karena emang at that time, seingat gue ya, lingkungan gue itu lebih kayak kalau ngomong kayak iya nih gue lagi depresi terus kayak tiba-tiba kayak gue kayaknya mau anxiety yang kayak gitu loh tongkrongannya waktu itu. Jadi dikit-dikit tuh kayak ajang pamer kayak adu nasib tapi adu nasib mental health kok nggak aja. Tongkrongan gitu. Gue capek sih. Tongkrongan. Iya capek kan? Capek kan? Gue kayak sorry gue pamit undur diri gue pulang. Capek kan? Capek. Lucu sih tongkrongannya berarti. Menghadapi maksudnya sehari ada berapa orang curhat. Tapi masalahnya kita nggak tahu yang imposter siapa nggak sih? Kayak yang beneran mana? Iya, yang beneran mana, yang bohongan mana gitu. Tapi yang nggak tahu ini. Iya. Bahkan ada grupnya tau Kak. Apa? Kayak waktu itu gue sempat masuk ke grupnya itu isinya kayak ada kali 800 orang gitu. Tapi berkedoknya itu dia kayak tulisannya seni mental health or something gitu. Terus pas gue masuk tuh satu grup itu 800 orang isinya adalah adu nasib mental health masing-masing. Jadi bukan sharing bukan. Ceritakan gitu. Kayak misalkan lo tau kan nih kalau yang membuat tahu yang kayak di film deh yang iya tahu gue. Yang duduk di kursi itu ya. Hai gue ini gue gini. Ini by WA.
ada nasib. Awalnya mungkin tujuannya itu kali deh maksudnya, tapi gue nggak ngerti. Cuman ya kebanyakan emang umurannya seumuran gue, kayak dari umur bahkan ada kok yang umur 16, 17. Kebanyakan teenagers berarti. Teenagers 16 sampai 20, 21. Setiap orang tuh punya mental issue-nya masing-masing ya. Hanya saja tingkat level-levelnya. Ya. Dan ke psikolog atau psikiater itu bukan hal tabu ya. Karena itu untuk salah satu untuk mengenal diri sendiri. Gitu loh. Sekarang ya. Karena untuk apa? Untuk ke depannya, untuk ke diri sendiri, untuk ke pasangan, untuk ke keluarga, untuk ke anaknya dan lain-lain. Itu kayak ada sebuah kesadaran diri aja sih menurut gue. Tapi emang nyari psikolog itu kayak gambling, cocok-cocokan. Jadi kayak ini menurut gue yang banyak nggak tahu sih. Kayak gue bahkan gonta-ganti psikolog kok. Maksudnya nggak langsung ketemu kayak oh ini nih orangnya. Ada juga yang kayak ketemu terus aduh gue kurang suka karena ada yang suka nasehatinnya secara agama. Ada yang kayak dan ada orang yang cocok digituin. Ada juga yang cocok digituin. Jadi emang cocok-cocokan sih kalau untuk nyari psikolog gitu. Iya, sama kayak sakit fisik ya. Iya sih, cocok-cocokan sih, iya benar. Dokter gigi gitu, kayak lo cocoknya kemana ya, sama kayak gitu sih. Tapi wajib banget ke psikolog, jangan self diagnose, apalagi dari posan TikTok gue capek. Gitu. Kayak Twitter. Ini bukan zodiak, bukan kayak, gue kayak ini gitu, enggak. Kenapa lu seneng gitu, enggak sih, enggak. Tapi lo sebagai Gen Z nih memandang millennials tuh gimana? Atau boomer deh? Gue tuh sebenarnya agak bingung sih di posisi gue sebagai Gen Z ya, karena gue didikan kayak kakak gue, terus kayak kalau pas sekolah gue juga lebih deketnya sama kakak-kakak kelas. Jadi kayak dibilang tuh kayak mindset gue tuh lebih ke makanya kita cocok, ngerti gak sih? Kenapa muka lu kayak gitu sih? Maksud gitu. Gen Z banget tuh. P itu dari millennials gak sih? Karena kita dulu pakai BBM. Tapi gue gak, maksud gue tuh gue gak cocok. Jadi terus geter kan. Ngerti. Di WA gue PP apa? Maksud gitu kan. Enggak, tapi maksudnya gue tuh lebih cocok ngobrol sama gue ngomong milenial nanti dia ngerasa tua. Ya emang iya sih. Inggris aja karena ininya nikah kan, karena apa yang what you think tuh. Iya, betul. Jadinya lo mungkin lebih masuk ke era gue. Umuran lah ya, umuran gue gitu. Yeah. Kan? Gue malah kalau ke bener-bener kayak Gen Z-nya gue tabrakan. Oh iya. Tabrakan. Di pertemanan atau di pekerjaan? Dua-duanya. Oh iya. So far, dua-duanya so far gitu. Kayak ini balik lagi ke mental health ya, kayak mentalnya beda aja sih. Gitu. Bukan nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, tapi beda aja. Beda kayak. Beda zaman. Padahal mungkin umurnya cuma beda kayak 2 atau setahun doang tuh buat gue jauh banget pemikirannya sih. Ngerti gak sih? Cuman anehnya gitu. Iya, cuman anehnya gue malah justru kayak misalnya sama Kak ini. Kita gapnya lumayan. Tapi gue lebih nyambung sama mentalnya dia dibanding sama mental bocil umur 2005 atau 2004, 2003 gitu. Padahal deket namun sama lo kan. Deket, cuman gue gak relate, gak ngerti gitu. Kenapa itu harus dijadiin sebuah tamengan untuk ketika maksud gue kalau lu melakukan hal yang salah, ya udah salah, nggak usah bilang karena iya soalnya gue kemarin lagi manic. Karena gue pernah digituin sama teman gue yang kayak ya sorry ya kemarin gue lagi manic, kan di Power tuh ada manic sama ya. Gue lagi manic jadi gue gini jadi gue ngomongnya ceplas-ceplos, mungkin gue gak mikirin perasaan lo. Oh iya nggak apa-apa, cuman maksud gue menurut gue lo nggak perlu ngasih tahu gue lo lagi manic or in what episode you're in, just say you're sorry aja. Ngerti gak sih? Kalau buat gue. Tapi dilihat dari umurnya kan mereka yang lo sebutin tadi itu mungkin mereka juga masih di umur berapa ya segitu? Di umur berapa sih? 2003, 2004 apa? Nah, somewhere in that era. Iya, mungkin masih di umuran itu juga stage-nya masih di situ kali. Masih yang cuman makanya gue bilang umurnya tapi nggak beda jauh sama gue, ngerti gak sih? Tapi kan mereka gitu.
Kayaknya iya deh. Iya kan? Iya, kayaknya sesuai umur deh justru kalau Berarti gue yang salah main gitu iya, ya? kayaknya lo yang ketuaan deh. Tadi dia bilang Ya kan, tapi kayak maksud gue kemudahan di sini. Cuman hanya saja mungkin lo bekerja dengan orang-orang yang lebih tua di atas lo jauh, Iya. terbiasa dengan mitra itu. Dan jadi lo lebih dewasa. Nah, tadi kan mungkin dewasa sebelum waktunya kali ya. Bisa jadi. Ya. Ditambah gue tuh kan sekarang ke psikolog itu psikolognya bukan orang Indonesia, psikolog yang di Singapura kan, dan jauh banget treatmentnya, beda banget. Bedanya gimana sih? Beda banget. Kayak kalau di Indo itu kan lo cerita nih misalkan opininya tuh menurut gue kayak based on kayak langsung kayak ya udah lo tuh harus minum obat ini, minum obat itu karena lo tuh kayak gini. Ini psikiater dong. Kalau Psikiater. Tapi kan dia juga ngasih tahu kan kayak lo tuh kayak gini karena gini gitu. Nah kalau main Singapura yang gue amazed banget itu terakhir gue diginin Kak, you're not sick, dia bilang. Kamu tidak bipolar. Saya nggak tahu kenapa dokter kamu di Indonesia bilang kamu bipolar. Dia bilang gitu ke gue. Terus gue kayak oke, gue bingung dong. Jadinya kayak maksudnya gimana tuh gitu. Jadi dia mengubah mindset gue untuk stop lo mikirin lo sakit. Karena semakin lo pikirin lo sakit, lo akan semakin sakit basically gitu. Jadi dia kayak lebih kayak ngajarin gue, dia bedah lagi perasaan gue. Kenapa lo marah? Lo marah tuh karena lo nggak terima kan, gini. Itu nggak apa-apa. Itu Kak, beda. Iya makanya, cuma kalau di sini kan sama psikolog atau psikiater di sini lebih kayak ya udah deh lu gue kasih solusinya aja atau nggak ngevalitin perasaan gue gitu, malah kayak jatuhnya kayak ngasihanin kalau di sini tuh gue ngerasainnya. Kalau sama yang di luar itu kayak dibedah, benar-benar dibedah. Oke, lo marah karena ini sebentar, oke. Lo marah karena ini, lo tuh marahnya karena ini atau yang ini. Nanti ketika gue di titik itu gue jadi bingung kenapa gue harus marah. Padahal gue bisa aja ngomong biasa aja. Kalau lo biar lo jawab sendiri. Iya, tapi jadinya tuh kayak iya juga ya kenapa gue kayak gitu ya. Padahal gue gak harus kayak gitu. Iya. Dikasih pertanyaan. Tapi gue kalau dikasih pertanyaan, gue bisa. Misalnya kayak gue mau pikir sendiri, gue gak bisa. Gue malah ngeblank mikir apa-apa. Jadi gue pengen harus beres gitu. Iya, harus kayak dibedah gitu ya. Nah gue kemarin digituin, gue tuh jadi kayak anjir iya kali ya, gue yang emosian aja kali ya gitu. Jadi self reflect gitu ya. Tapi mungkin di Indo ada sih. Bisa jadi. Gue sih belum nemu ya. Cuman belum nemu aja. Kalau ada yang nemu dong teman cerita, di komen di bawah. Rekomendasi psikolog ya. Iya. Apa namanya? Kasih tahu juga apa namanya? Apa bilang sih? Maksudnya pengalaman kalian. Oh, pengalaman kalian. Gimana? Karena banyak sih, pasti setiap orang beda-beda sih. Iya, terus menurut kalian itu tuh tabu atau enggak? Iya. Kayaknya sekarang udah gak jadi tabu deh, Kak. Kan sekarang jadi keren. Iya lagi. Sekarang jadi tren. Lo gak keren kalau gak ada mental issue. Hai, gue ini tuh gue jadi gue kayak ini jadi bakal ribut. Iya sih, makanya aneh kan Kak kalau misalnya lu baru ketemu terus kayak hai gue Nisa, ya gue bipolar, terus gitu kan enggak? Kenapa? Pas ada yang perkenalannya kayak gitu. Ada. Gue pernah nemu, pernah. Lu main kemana aja sih gue tanya? Enggak, gue tapi emang aneh banget. Kan balik lagi, ini personality gue kan emang gue extrovert banget, jadi gue suka ngobrol. Gue tuh bener-bener kadang pernah gue di coffee shop random nih di Jakarta gitu, terus gue dengerin conversation sebelah tuh seru banget, gue tuh bisa yang kayak pengen ikut, ngerti gak? Gimana? Nggak kenalan Kak, literally kenalan. Sebenarnya gitu sih. Oh iya. Gue kayak sini dulu ngapain? Gak, gue bisa nyari celah. Kalau gue bisa nyari celah, kayak misalnya lihat kayak oh ini temennya ini, oh tuh ini ada yang temenan sama temen gue nggak? Kalau ada, nanti gimana caranya gue akan membuat situasi supaya kita bisa ngobrol bareng-bareng. Oh, icebreaker. Jadi nanti kalau udah ngobrol bareng, gue bakal ngomong, tadi seru banget, tadi lo ngomong gini. Fun fact aja sih. Sebenarnya itu di luar topik, itu fun fact aja. Gue se extrovert itu. Hai Anissa, nice to know you. Hai. Gue bipolar gitu. Ada. Coba cari closing.
Kalian gimana ngerasanya? Deh, kan lo pihak netral. Kalau Iya. Iya, sebagai pihak netral ya kanan kiri nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih tepat. Semuanya emang zamannya beda sih. Jadi dia sesuai generasi dia sesuai generasi dia. Pas-pas aja semua pada porsinya. Lalu tadinya maksudnya Gue hybrid. Kadang lu ke sana, kadang lu sini ya, Kak? pajaknya lebih tinggi ya? Double ya. Pajaknya double ya? Kalau lu gimana? Kalau gue masih Lo harusnya ngasih tahu apa yang lo kasih tahu gue. Apa? Yang mengubah jadi hal yang positif itu. Ngomong lagi. Buat closing ngomong lagi maksudnya. Iya, intinya kalau gue mencoba mencari solusi yang teman-teman gue ceritakan dari sisi lain mungkin kali ya. Gue mencoba cari positifnya, cuman tetap gue manusia yang gue bisa berani juga. Yang sehari mungkin gue nggak bisa menerima dua tiga orang untuk cerita. Karena kan gue juga masih manusia punya masalah sendiri, ya kan? Kita semua sih, ya kan? Kita semua masih manusia gitu mungkin. Nah, kalau di gue mungkin kita cari sisi lain dan sisi positifnya, gimana apa yang kita rasa terus kita keluarkan itu jadi hate, dan kita ubah untuk jadi edukasi. Nah, itu kan berarti terbukti di Indonesia malah banyak yang suka ya sama konten-konten Indonesia yang jadi edukasi tentang mental itu. Karena jadi diri sendiri gitu. Nah, itu kayak nggak kayak journey-nya untuk ya udah ternyata gue ada-adanya ya begini gitu sih. Jadi lebih disukai apabila kita apa adanya ya. Betul. Ya pasti banyak yang nggak suka juga sih. Maksudnya ada lah yang nggak suka dengan lo jadi diri lo sendiri. Pasti ada yang nggak terima dengan karakter lo gitu. Cuman ya beda. Mendingan jadi diri sendiri daripada lo jadi orang lain ya kan. Jadi orang lain tapi lo kayak anjing gitu. Enggak sih. Udah guys. Gitu dulu aja deh. Pokoknya juga terakhir banget jangan self diagnose, stop ya. Please, kalau lo ada mental like something wrong, go to a psycholog, get yourself checked out. Jangan ini buat teman-teman gue yang jenis semua, stop self diagnose. Itu nggak keren, bukan tren, stop. Oke? Gitu aja guys. Ya udah saya Gen Z ya. Ya udah teman kita sampai saja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa komen, jangan lupa comment, like, and subscribe. Bye.